Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muh Sumarwah SPDI. Saya guru PAI di SMKN Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Sekaligus saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 di IAIN Ponorogo. Pada hari ini Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di SMKN Margomulyo kelas 10 materi sumber hukum Islam. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas mempersiapkan berdoa pada hari ini. Silakan. Persiapan berdoa. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, berikutnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya. Silakan, ada yang mau memimpin. Semuanya bisa berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Barulah jiwanya, barulah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, bisa duduk kembali. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita absensi terlebih dahulu ya. Akan saya sebutkan nama-namanya, yang hadir nanti bisa menjawab hadir. Ade Irma, Alvina Tri Alfariski, Ana Kristanti, Anissa Novalia, Aulia Cynthia, Devi Agustina, Diana Indah Pertiwi, Dwi Indah Yuliatin, Fitri Juliatin, Junika Anggun, Kusuma Melati, Nova Melani, Retno Vitanur Aziza, Rohana, Sofi Asniar, Cynthia Pramesti, Sri Umi, Suci Ambarwati, Titin Eko Saputri, Widya Ningrum, Yani Artianingsih. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Berarti untuk hari ini kita siap untuk belajar ya. Oke. Baik, anak-anakku semuanya, ini adalah pertemuan pertama kita pada materi sumber hukum Islam. Sebelum kita masuk ke materi, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Pertanyaan yang pertama. Silakan, Mbak. Ada berapa sumber hukum Islam? Baik, pertanyaannya bagus anak-anak. Ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Silakan. Oke, silakan. Sumber hukum Islam ada 3 macam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Alhamdulillah. Tepuk tangannya. Pertanyaan yang kedua, silakan. Sumber hukum Islam ada 3 macam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Alhamdulillah. Tepuk tangannya. Pertanyaan yang kedua, silakan. Ada berapa surat dalam Al-Quran? Oke, pertanyaan baru sudah. Ada berapa surat dalam Al-Quran? Oke, silakan, Mbak. Al-Quran ada 114 surat. Oke, alhamdulillah. Baik, anak-anak, sangat bagus ya pemahamannya. Sebelum kita tepuk tangannya. Baik, anak-anak akan saya bacakan. Jadi pada kesempatan ini kompetensi dasarnya pada materi ini adalah meyakini kebenaran hukum Islam. Yang pertama, yang kedua, berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis dan ijtihad. Dan yang ketiga adalah memahami kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang keempat adalah menyajikan macam-macam sumber hukum Islam. Adapun indikator materi ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian Al-Quran, hadis dan ijtihad. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan fungsi Al-Quran, hadis dan ijtihad. Yang berikutnya 4.6.1 menyebutkan macam-macam sumber hukum Islam. 4.6.2 menjelaskan manfaat Al-Quran, hadis dan ijtihad. 4.6.3 menjelaskan hukum taklifi dan hukum wada'i. Baik, anak-anakku semuanya, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Saya persilakan, silakan.
Baik, anak-anakku, telah terbentuk ya kelompoknya. Ini nanti kelompok yang pertama yang akan membahas terkait dengan Al-Quran. Ini adalah kelompok yang kedua membahas terkait dengan Al-Hadis, dan ini adalah kelompok yang ketiga terkait dengan ijtihad. Bisa didiskusikan sekarang anak-anakku, silakan. Apakah sudah selesai? Ya. Alhamdulillah. Saya persilakan untuk kelompok 1 untuk presentasi di depan. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sumber hukum Islam. A. Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran menurut bahasa yang dibaca. B. Bacaan. A. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. B. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril dengan berbahasa Arab sebagai pedoman hidup manusia dan membacanya merupakan ibadah. 2. Kedudukan Al-Quran. A. Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. B. Sebagai tali Allah yang kokoh. A. Tentang akidah, tauhid. B. Tentang janji dan ancaman. C. Tentang hukum syariat, hukum ibadah, hukum akhlak. D. Tentang jalan dan cara mencapai kebahagiaan. E. Tentang kisah-kisah umat masa lalu. 4. Fungsi Al-Quran. A. Sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad. B. Sebagai hidayat bagi manusia. C. Sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. D. Sebagai obat. E. Sebagai kabar gembira dan memberi peringatan. F. Memberikan kitab-kitab sebelumnya. G. Sebagai penutup wahyu-wahyu yang diturunkan sebelumnya. D. Sebagai cahaya. 5. Keistimewaan Al-Quran. A. Terjaga kemurniannya. B. Tidak menyulitkan. C. Gaya bahasanya indah. D. Mudah dilafalkan. E. Berlaku untuk seluruh golongan jin dan manusia. F. Berlaku sepanjang masa. Ya, Apakah ada yang mau bertanya? silakan. Al-Quran diawali dari surat apa dan diakhiri surat apa? Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Demikian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok 2 bisa presentasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Al-Hadis. Pengertian Al-Hadis menurut bahasa yaitu baru, dekat, kabar atau berita. Menurut istilah, hadis adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya dalam suatu masalah. 2. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. 3. Fungsi hadis sebagai pengokoh hukum yang terdapat dalam Al-Quran, sebagai penjelas hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang masih bersifat umum, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. 4. Unsur-unsur hadis. 1. Sanad, rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan hadis sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Matan, teks atau isi hadis yang diriwayatkan oleh sanad yang lazimnya terletak setelah sanad. 3. Rawi, orang yang meriwayatkan, menyampaikan atau memindahkan hadis kepada orang lain yang menjadi rangkaian berikutnya. 5. Macam-macam hadis ditinjau dari bentuknya. 1. Hadis qauliyah, yaitu segala ucapan dan perkataan Nabi Muhammad SAW. 2. Hadis fi'liyah, yaitu segala tindakan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. 3. Hadis takririyah, yaitu persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perilaku para sahabat. Ditinjau dari jumlah perawinya. 1. Hadis mutawir, yaitu hadis yang dapat ditangkap oleh panca indera yang disampaikan oleh sejumlah besar rawi yang mustahil berbuat dusta. Macam-macam hadis mutawatir. Mutawatir makna mutawatir yang susunan redaksinya sama persis. Mutawatir maknawi. Mutawatir yang susunan redaksinya dan perincian maknanya berbeda, namun memiliki makna umum yang sama. Mutawatir amali. Hadis mutawatir yang menyangkut perbuatan Rasulullah yang disaksikan dan ditiru oleh banyak orang tanpa perbedaan. B. Hadis ahad, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad ditinjau dari jumlah perawinya. Masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih dan belum mencapai derajat mutawatir. Aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi dalam satu tingkatan kendati setelah itu diriwayatkan banyak rawi. Gharib, hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi pada tingkatan maupun sanad. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya anak. Baik, berikutnya adalah kelompok 3. Silakan presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hukum istihad. Pengertian istihad menurut bahasa sungguh-sungguh berusaha keras. Menurut istilah istihad adalah mengerahkan segala kemampuan berpikir untuk menentukan hukum atas sesuatu perkara berdasarkan dalil-dalil syar'i. Dua, penentuan ijtihad sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Tiga, fungsi ijtihad. A. Menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. B. Sebagai wadah mencurahkan pemikiran kaum muslimin dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 4. Faktor yang memungkinkan dilakukannya ijtihad. 1. Bertujuan menghasilkan hukum syar'i. 2. Menyangkut peristiwa atau hal-hal yang tidak ada dalilnya, yang mukhatab atau tanpa dalil sama sekali. 3. Mustahil memenuhi persyaratan untuk melakukan ijtihad. 5. Syarat-syarat menjadi mujtahid. A. Menguasai bahasa Arab. B. Menguasai Al-Quran beserta ilmunya. C. Menguasai hadis beserta ilmunya. D. Menguasai ilmu usul fikih. D. Mengetahui alasan dan hikmah hukum syara yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum. Demikian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anakku semuanya, supaya kita semakin fresh ya pemikiran kita, mari kita lakukan tes speaking dulu. Nanti petunjuknya adalah hitungan 1, 2, 3, 4. Yang kelima katakan door. Jadi 1, 2, 3, 4 door. 6, 7, 8, 9 door. Nanti kita terus ya sampai berkelipatan 5 berikutnya. Nanti jika ada yang salah maka harus dihukum ya. Ada jelas? Oke. Bisa mulai dari depan. 1, 2, 3, 4, 5. Duh. Oke. Ulangi dari depan, ayo mulai. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Di sini. 18, 19, Yuk, lanjut. 21, 22, 23, 24. 26, 27. 28, 29, 33, 34, 8, 9, 41. 44. Ya. Ya, lanjut. 46, 47, 48, 49, Oke, cukup. Ya, dulu aja sekarang nggak apa-apa ya, silakan. Pancasila dasar negara, RNA makmur santosa, tiba di bangsaku, ayo maju, ayo maju. Baik, anak-anakku, berikutnya setelah kita tadi mendapatkan materi
materi. Berikutnya adalah kita mengerjakan LKPD ya. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. LKPD saya kirim di grup WA. Silakan. Silakan dikerjakan ya. Nah, baik dan benar. Baik, ada 10 yang sudah masuk. Silakan yang lainnya segera dikirim ya. Alhamdulillah, tinggal 2 yang belum. Oke, alhamdulillah cukup ya, semuanya sudah mengirimkannya. Ada yang salah 1, ada yang salah 5. Cukup bagus. Baik, anak-anakku semuanya, ada yang ingin menyimpulkan untuk kesempatan pertemuan kali ini? Silakan. Oke, baik, silakan. Kesimpulan 1, kita wajib berpegang teguh pada sumber hukum Islam yang terdiri dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. 2, Al-Quran ada 114 surat 30 juz. 3, hadis ada 3, yakni hadis qauli, fiqhi, dan takriri. 4, jika tidak ada hukum pada Al-Quran dan hadis, kita merujuk pada ijtihad. Ya, jangan lupa nanti ada tugas berikutnya yang saya sudah kirim di grup WA ya. Baik, berikutnya adalah berdoa. Ketua kelas bisa menyiapkan doa ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semuanya, cukup pembelajaran hari ini ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.